Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sifat koligatif larutan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada sifat koligatif larutan ini? Yaitu pertama, kita akan membedakan dulu larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Jadi, sifat koligatif larutan ya. Jadi itu larutan dipandang menjadi dua, yaitu larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Nah, dalam larutan non-elektronik nanti kita bisa menentukan sifat koligatifnya yang berupa penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Gitu. Sementara untuk larutan elektroniknya yaitu berupa ion-ion. Nah, bagaimana cara menentukan sifat koligatif untuk larutan elektrolit? Maka kita bisa menggunakan ya faktor Van Hoff gitu. Nah, apa sih sebenarnya sifat koligatif larutan? Sifat koligatif itu adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Ingat bahwasannya dia menjelaskan tentang karakteristik suatu larutan, sifat suatu larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Nah, yang pertama yaitu ada banyaknya partikel dalam larutan, itu ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Yang kedua, jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit itu tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit. Ya, walaupun konsentrasi keduanya itu sama. Hal ini disebabkan oleh apa? Karena larutan elektrolit itu kan terurai menjadi ion-ion. Ya, tadi di depan sudah dijabarkan sedikit menggunakan peta konsep itu. Sementara larutan non-elektrolit itu tidak terurai menjadi ion-ion, sehingga untuk jumlah partikelnya otomatis lebih banyak untuk larutan elektrolit dibanding dengan yang non-elektrolit. Nah, kemudian ada 3 cara untuk menyatakan konsentrasi larutan. Yang pertama yaitu melalui konsentrasi molar, yang kedua konsentrasi molar, dan yang ketiga adalah fraksi mol. Nah, kemolaran itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, di mana satuan kemolaran adalah mol per liter. Nah, adapun rumusnya atau persamaannya, kita bisa menyatakan kemolaran itu dengan M besar sama dengan N per V, mol per volume. Kalau dulu kita mempelajari bahwasannya mol itu adalah gram per mr, gitu. Nah, karena kita memiliki mol, nilai mol itu sebesar gram per mr, maka molar, ya, molaritas atau kemolaran suatu zat, ya, itu sama dengan bisa dinyatakan dengan bentuk lain, yaitu gram per mr dikali 1000 per mili, karena volumenya itu harus berupa 1000 per mili, gitu. Kan ini kan per 1 liter. Ya, jadi molaritasnya ya ini tuh per 1 liter volumenya. Sehingga kalau kalian ingin mendapatkan molaritas ya, di mana satuan dari volumenya itu mili, maka kita memiliki persamaan yang kedua. Jadi massa sama dengan gram per mr dikali 1000 per mili, gitu. Kalau untuk rumus yang umumnya yaitu molar sama dengan N per V. Itu adalah komolaran, ya, di mana komolaran itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, gitu. Satuannya apa? Satuannya adalah mol per liter, gitu ya. Semoga masih bisa dipahami. Ini adalah konsentrasi molar. Kemudian adapun keterangannya, M kemolaran, N jumlah mol zat terlarut, V-nya adalah volume larutan dalam liter. Kalau dalam mili kita gunakan persamaan yang kedua.
Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu kita mempelajari tentang konsentrasi molal. Nah, konsentrasi molal, ya, atau yang disebut kemolalan atau molalitas, itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilo. Ya, nah 1 kilo kan sama dengan 1000 gram. Sehingga kita bisa menyatakan bahwasanya molalitas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilo larutan, pelarut ya, dalam 1 kilo pelarut. Ingat ya, zat terlarut dalam 1 kilo pelarut. Jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilo pelarut. Jadi P-nya ini adalah P pelarut. Kalau tadi apa ayo? Kalau yang apa itu namanya? Molaritas. Nah, ini. Jumlah mol zat terlarut dalam 1 volume larutan. Kalau yang ini enggak, dalam 1 kilo pelarutnya. Gitu. Ini pembedanya di situ. Nah, sehingga kita bisa memiliki dua persamaan. Yang pertama, berdasarkan definisi ini, kita punya persamaan molal sama dengan N per P. Jumlah mol per zat ya, per 1 kilo pelarutnya. Gitu. Jadi ini mol zat terlarut per 1 kilo pelarut. Kalau yang tadi, molaritas, jumlah mol zat terlarut per 1 liter larutan. Ya. Nah, dengan mendefinisikan ya persamaan mol, maka kita akan memperoleh bahwasannya M molal itu sama dengan gram per mr dikali 1000 per massa pelarut dalam gram. Kalau di sini kilo, maka di sini cukup 1 saja. Ya, karena ini gram, maka di sini adalah 1000. Sehingga kita memiliki persamaan yang kedua, di mana M adalah kemolalan larutan, N adalah jumlah mol zat terlarut, dan P itu merupakan massa pelarut. Massa pelarutnya itu dalam kilogram. Nah, kemudian kita masuk ke penentuan ya konsentrasi yang ketiga, yaitu fraksi mol. Fraksi mol zat terlarut atau zat pelarut, ini kalian harus bisa membedakan antara terlarut dan pelarut gitu ya. Menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau mol pelarut dengan N total larutan. Jadi namanya fraksi mol ya. Fraksi mol itu mol ya, menyatakan perbandingan mol entah itu terlarut atau pelarut dibagi dengan total larutan. Jadi kalau kalian ya ingin mencari fraksi mol zat terlarut, maka ya mol dari terlarut itu dibagi dengan mol larutan. Yang jelas untuk fraksi mol ya, untuk fraksi mol apa itu namanya terlarut dan pelarut itu jumlahnya harus sama dengan 1. Ya, nih. Ini adalah konsep yang kita gunakan. Jadi kita harus bisa menentukan ya fraksi mol terlarutnya dan fraksi mol pelarutnya. Untuk membuktikan apa perhitungan kita itu benar, kita bisa menggunakan ini. Di mana X terlarut ditambah X pelarut, fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut itu akan sama dengan 1. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sudah mempelajari tentang konsentrasi larutan. Sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat ya yang dimiliki oleh larutan yang disebut sifat koligatif, yaitu berupa penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap. Jadi, pada setiap suhu, zat cair selalu mempunyai tekanan tertentu. Tekanan ini itu merupakan tekanan uap jenuh pada suhu tertentu. Ya. Jadi setiap zat cair itu kan selalu mempunyai tekanan tertentu. Nah, tekanan tertentu itu merupakan tekanan uap jenuhnya pada suhu tertentu. Nah, penambahan suatu zat ke dalam zat cair itu akan menyebabkan penurunan tekanan uap. Ya. Jadi kalau kalian punya zat cair, kemudian kalian tambahkan zat lain ke dalam zat cair yang kalian miliki, akan menyebabkan suatu penurunan tekanan uap.
Itu poin yang harus dicermati. Ya. Kenapa bisa menyebabkan penurunan tekanan uap? Ya karena zat terlarut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarutnya. Sehingga kecepatan penguapannya semakin berkurang sehingga terjadilah penurunan tekanan uap. Itu gitu ya. Itu penyebab kenapa ketika kita menambahkan suatu zat lain ke dalam zat cair yang kita miliki, kita akan ya mengalami penurunan tekanan uap. Gitu. Nah, ini adalah contohnya. Gitu. Ini adalah tampilan mikroskopik dari gerakan molekul uap air pada permukaan air murni. Ya, jadi ini tampilan mikroskopiknya seperti ini. Nah, gambar di bawah ini itu akan mengilustrasikan bagaimana tekanan uap air itu mempengaruhi oleh penambahan zat terlarut yang sukar menguap atau non-volatile solute. Ini kita punya larutan atau air murni, ya. Kemudian larutan NaCl 1 molar, ya, di mana 1 molar itu akan menghasilkan ion biru dan ion Cl- hijau yang terlarut dalam air. Jadi contohnya ini kita punya larutan NaCl, berarti larutan garam. Ya, berarti kita punya NaCl 1 molar, kita larutkan ke dalam air murni ini. Ternyata, ya kan, setelah ditambahkan dengan zat lain yang berupa NaCl 1 molar ini, ya, menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-, sehingga kita bisa melihat kan ini adanya penurunan gitu. Karena ada ion-ion lain di dalam larutan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam persamaan ya. Persamaan dari penurunan tekanan uap gitu. Nah, menurut François Mériroux, dia mengemukakan bahwasannya tekanan uap suatu komponen itu bergantung pada fraksi mol komponen itu dalam larutan. Dengan hubungan sebagai berikut, yang pertama, kita punya persamaan. PA itu akan sama dengan PA ini tekanan uap komponen A. XA adalah fraksi mol dari komponennya. Dan P0A itu merupakan tekanan uap untuk air murni, ya. Tekanan uap A murni. Jadi, kalau kita punya larutan A, berarti tekanan uap murninya itu disimbolkan dengan P0A. Nah, PA itu merupakan tekanan uap komponen A. Jadi, tekanan uap yang kita hitung. Nah, di sini persamaannya adalah tekanan uap itu akan sama dengan fraksi mol dari komponen tersebut dikalikan dengan tekanan uap murninya. Untuk menentukan tekanan uap larutan, kita bisa ya menggunakan persamaan ini. Jadi, tekanan larutan itu sama dengan fraksi mol pelarut dikali dengan tekanan uap murni pelarut. Gitu. Nah, bagaimana cara kita menentukan penurunan tekanan uapnya? Nah, selisih antara tekanan uap pelarut dengan tekanan uap larutan, ya, itu yang kita sebut dengan penurunan tekanan uap. Ya. Jadi kalau kalian sudah berhasil menghitung ya, tekanan uap pelarut dan tekanan uap larutan, maka kita akan memperoleh ya selisihnya dari keduanya, kita akan memperoleh penurunan tekanan uap. Atau kita bisa menggunakan persamaan yang lain, yaitu di sini selisih atau penurunan tekanan uap itu sama dengan fraksi mol terlarut dikali dengan tekanan uap murni. Gitu ya, atau P0-nya. Gitu. Jadi, bisa kalian cari satu persatu kemudian kalian kurangi, atau kalian bisa menggunakan rumus jadi ini. Bergantung pada soal nanti apa saja yang ditanyakan.
Kalau misal yang diketahui adalah X terlarut gitu ya, atau X pelarut, maka kalian bisa mencari X terlarutnya dari 1 dikurangi X pelarut, maka akan ketemu X terlarut, fraksi mol terlarut kan? Kemudian tinggal dikalikan dengan P0-nya, maka kalian langsung mendapatkan selisihnya. Tapi kalau kalian harus menghitung satu-satu ya di soal, maka kalian boleh langsung menggunakan nanti selisihnya, hasilnya nanti dikurangi, seperti itu. Oke. Contohnya, saya punya tekanan uap air pada 100 derajat Celcius. Itu sebesar 760 mm Hg. Berapakah tekanan uap larutan glukosa 18% pada 100 derajat Celcius, di mana kita punya AR dari hidrogen, ya, karbon, dan oksigen. Nah, kita harus ingat bagaimana cara kita menentukan ya tekanan uap larutan, maka kita gunakan persamaan yang tadi toh. P larutan, yang kedua persamaannya P larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikali tekanan uap murni dari pelarut. Nah, jadi mari kita hitung dulu untuk X pelarutnya ya, atau fraksi molnya yang pelarut, kan glukosa 18%. Berarti kalau glukosa 18% itu kan sama dengan 18 per 100 dikali 100 gram. Sehingga kita akan memperoleh ya 18 gram itu untuk glukosa. Glukosa itu kan yang dilarutkan. Sehingga kita untuk mencari pelarutnya, kita tinggal menghitung. Kan harusnya secara umum kita punya 100 gram, karena ini 18%. Nah, 100 gram itu kita sudah mengetahui 18 gramnya. 18 gram ini untuk yang terlarut. Berarti untuk yang pelarutnya, karena yang kita butuhkan adalah fraksi mol pelarut, maka ya tinggal 100 dikurangi 18. Sehingga hasilnya adalah 82 gram. 82 gram ini yang kita gunakan untuk menghitung fraksi molnya ya. Nah, harus kita ingat untuk persamaan fraksi mol pelarut. Berarti mol pelarut dibagi mol larutan, kan gitu. Kita cari satu-satu. Mol untuk ya terlarutnya, yaitu glukosa. Berarti 18 per 180. Dapat dari mana? Rumus kimia dari glukosa adalah C6H12O6. Dengan menggunakan penjumlahan AR ini, kita akan memperoleh MR-nya sebesar 180, sehingga jumlah mol glukosanya adalah 0,1 mol. Sementara untuk jumlah mol airnya, ya berarti kan 82 gram dibagi dengan 18. Air, rumus kimianya adalah H2O, sehingga diperoleh untuk MR-nya adalah 18. Sehingga jumlah mol airnya itu sebesar 4,55 mol. Nah, sekarang kita sudah punya mol untuk zat terlarut dan pelarutnya. Karena kita mencari fraksi mol pelarut, ya, mencari fraksi mol pelarut, maka yang kita cari caranya adalah 4,55 mol pelarutnya dibagi dengan mol larutan. Mol larutan berarti 4,55 ditambah 0,1, sehingga kita peroleh fraksi mol pelarut itu sebesar 0,978. Nah, untuk menentukan tekanan uap larutan glukosa 18% ini, tinggal kita hitung. Fraksi mol pelarutnya 0,978 dikali dengan 760 mm Hg, sehingga kita punya tekanan larutannya sebesar 743,28 mm Hg. Ini pada saat larutan glukosanya 18%. Kalau nanti dirubah menjadi 45%, maka akan berubah juga tekanan larutannya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian kita akan membahas terkait dengan kenaikan titik didih. Gitu ya.
Suatu zat cair itu akan mendidih jika tekanan uap jenuh zat cair itu sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Ya, jadi zat cair ya itu akan mendidih jika tekanan uap jenuh zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Apabila kita memiliki air murni yang dipanaskan pada tekanan 1 atmosfer atau 760 mm Hg, maka air akan mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Kenapa? Ya, karena pada tekanan uap jenuh zat cair yang sama dengan 1 atm, itu disebut titik didih normal zat cair, gitu. Jadi 1 atm, ya, dia akan mendidih pada 100 derajat Celcius. Ini sudah diukur, ya. Nah, titik didih yang dikatakan titik didih, dari pernyataan ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya titik didih itu merupakan temperatur pada saat tekanan uap jenuh larutan sama dengan tekanan udara luar. Gitu. Ya, itu ada yang dikatakan titik didih. Nah, adapun pelarutnya itu ada aseton, benzen, kamfer, karbon tetraklorida. Nah, ini adalah titik didih dan tetapannya, Kb-nya. Gitu. Gitu ya. Nah, itu nanti dia suatu tetapan. Jadi kita tinggal mempelajarinya. Nah, kemudian ya, kita bisa menghitung ya atau menentukan larutan non-elektrolit besarnya perubahan titik didihnya gitu. TB itu berarti temperatur boiling gitu ya. Perubahan titik didihnya itu sama dengan Kb dikali M. Ya. Kb dikali M. Kb adalah merupakan tetapan titik didih yang ada di tabel tadi. Nah, untuk larutan elektrolit berlaku persamaan delta TB sama dengan Kb dikali M dikali I. Nah, I ini apa? I merupakan faktor Van Hoff. Ya, faktor Van Hoff. Jadi, kan kita tadi kalau yang larutan elektrolit, dia itu kan akan terurai menjadi ion-ion. Nah, untuk menghitung banyaknya ion-ion yang ada di situ, kita harus menggunakan faktor Van Hoff. Gitu. Karena kalau yang non-elektrolit, larutan itu tidak akan terkomposisi menjadi ion-ion, gitu kan. Nah, sehingga kita tidak perlu menghitung banyaknya dari partikel yang ada di larutan tersebut, gitu. Nah, delta TB itu adalah penurunan titik didihnya. Kb itu tetapan penurunan didih zat pelarut. Ya, ini adalah suatu tetapan. M-nya adalah molal dari larutan. Ingat, molal dari larutan. Dan I merupakan faktor Van Hoff. Ya. Cara menghitungnya berarti 1 plus N-1 dikali alfa. Gitu. Nah, terus kita ingat ketentuan berikut, yaitu suatu pelarut. Ya. Jika ditambahkan zat terlarut, dia akan menaikkan titik didih. Ya. Yang kedua, besarnya kenaikan titik didih itu sebanding dengan konsentrasi molal. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena Kb merupakan tetapan, sehingga ketika molal dari larutan itu berubah, maka penurunan titik didihnya atau besarnya kenaikan titik didihnya itu akan sebanding. Gitu. Yang perlu kita tahu delta TB itu besarnya titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Tuh, ya. Ini adalah catatannya, silahkan diingat-ingat. Nah, apabila pada temperatur dilarutkan gula, maka tekanan uap air akan turun. Semakin banyak gula yang dilarutkan, maka akan semakin besar penurunan tekanan uapnya. Sehingga pada saat temperatur itu 100 derajat Celcius, larutan gula itu belum mendidih. Gitu. Jadi, kalau yang tadi untuk air murni pada 1 atm, ya, dia mendidih pada 100 derajat Celcius. Nah, karena kasusnya di sini adalah gula, gitu, ya. Nah, gula ini kan larutan gula ya.
Jadi larutan gula itu kan berarti ada zat terlarut dan pelarutnya. Zat terlarutnya berupa gula, zat pelarutnya berupa air. Nah, dia akan menurunkan tekanan uap airnya. Sehingga ada kesimpulan yang bisa kita tarik. Semakin banyak gula yang dilarutkan, ya, maka akan terjadi penurunan tekanan uap yang semakin besar. Gitu. Sehingga kita akan memperoleh ya temperatur dari larutan gula ya mendidih sebelum 100 derajat Celcius. Gitu. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni itu disebut kenaikan titik didih. Ya, delta TB sama dengan TB min TB0. TB itu adalah titik didih larutan, TB0 adalah titik didih pelarut murni. Karena titik didih pelarut murni dia lebih rendah gitu. Nah, ini adalah grafik kenaikan titik didih air. Gitu, yang ini adalah titik didih larutan. Oke. Ini ya, ini fasenya ya. Kalau di sini dia fasenya uap air, di sini es, di sini air. Nah, ini adalah untuk air murni ya, terus ini adalah untuk larutan. Gitu. Nah, pada suhu 100 derajat Celcius ya. Ini kan dia sudah mendidih. Ini kan pelarut murni, gitu kan? Nah, di sini adalah larutannya, titik didih untuk larutan. Ternyata titik didih untuk larutan itu kan besar, sehingga delta TB-nya itu adalah titik didih larutan dikurangi dengan titik didih air murni. Seperti itu. Oke. Kenaikan titik didih ini disebabkan oleh 1 mol zat yang dilarutkan dalam 100 gram zat pelarut mempunyai harga yang tetap atau yang disebut dengan tetapan kenaikan titik didih atau KB. Gitu. Jadi tetapan kenaikan titik didih itu nilainya tetap. Gitu. Oke, nah ini adalah contohnya. Ibu membuat sayur asem menggunakan garam dapur sebanyak 5,85 gram. Ya, dan menggunakan air sebanyak 4 kilo. Jika garam dapur terionisasi sempurna, maka tentukan titik didih larutannya. Kita bisa menentukan nih, bikin sayur asam, terus kita bisa menentukan titik didih larutannya itu seberapa. Kalau yang kita gunakan, garamnya itu 5,85, airnya sebanyak 4 kilo. Air H2O, garam NaCl, itu yang perlu diingat. 5,85 sama 4 kilo. Terurai sempurna, berarti dia merupakan elektrolit larutannya. Berarti NaCl, Na plus Cl-. Sehingga N-nya ada 2 ion. Faktor Van Hoff-nya berarti 1 plus N-1 dikali alfa. Alfa ini derajat ionisasinya. Karena terionisasi sempurna, maka alfanya sama dengan 1. N-nya tadi jumlah ionnya ada 2. Berarti 1 plus 2 min 1 dikali 1. Hasilnya untuk faktor Van Hoff-nya adalah 2. Gitu. Nah, sehingga kita sekarang tinggal mencari apa? Mencari molalnya. Nah, bagaimana cara mencari molal? Cara mencari molal adalah gram per mr. Ya, gramnya siapa? Ya, kan berarti gramnya dari garam dapur tadi. 5,85 dibagi 58,5 dikali 1000 per 4000. Kenapa? Pelarutnya sebanyak 4 kilo. Gitu, hasilnya molalnya 0,025. Kita masukkan ke delta TB-nya. Delta TB untuk yang larutan elektrolit itu kan KB dikali M dikali faktor Van Hoff. Ini dibalik. Sama saja karena perkalian sifatnya komutatif ya. Berarti 2 dikali 0,025 dikali 0,52. Hasil delta TB-nya itu sebanyak atau sebesar 0,026. Yang ditanya apa?
titik didih larutan. Ya, berarti titik didih larutannya, ya, berarti kan tinggal ditambah 100 ditambah 0,026, berarti 100,026. Karena TB larutan itu kan lebih besar daripada TB pelarut murni, ya kan, 100 derajat Celcius gitu. Kalau delta TB-nya 0,026, berarti TB larutannya dijumlahkan, gitu ya. Kita masuk ke, nah ini silakan dipelajari. Sekarang kita masuk ke dalam titik beku atau freezing point, gitu ya. Freezing point. Nah, di negara bermusim dingin, kita kan tidak ada musim dingin ya, adanya penghujan, gitu. Di daerah atau di negara yang dia memiliki musim dingin, nah, NaCl atau garam ini ditaburkan di jalan-jalan. Tujuannya apa? Untuk mencairkan salju. Gitu. Nah, kemudian untuk penjual es, bagi penjual es krim, ya, garam itu digunakan untuk mempertahankan, ya, agar es krim itu tidak cepat mencair. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kita akan bahas. Nah, yang dikatakan penurunan titik beku suatu zat cair, yaitu suhu di mana tekanan uap zat cair itu sama dengan tekanan uap pelarut murninya. Ya. Nah, terus yang kedua yaitu temperatur pada saat kristal pertama dari pelarut murni mulai terbentuk dalam keseimbangan dengan larutan. Nah, ini contoh pelarutnya ada asam asetat, benzen, nitrobenzen, fenol, dan air. Kb-nya, titik bekunya, ya, 3,9, 4,9, terus ada titik didihnya, 3,07, 2,53, 5,24, dan seterusnya. Nah, titik beku normal, ya, titik beku normal air itu 0 derajat Celcius, ngukurnya pada 1 atm atau 760, ya, 760 mm Hg, gitu. Jadi titik beku larutan ini tadi kan ya, titik bekunya, ini titik didihnya, gitu. Jadi kita TB-nya itu nganu ya, boiling ya. Jadi titik didih, ini pakai bahasa Indonesia, ini titik beku. Kalau titik didih tadi, larutan lebih tinggi daripada pelarutnya. Kalau titik beku, ya, titik beku larutan itu lebih rendah dibanding titik beku pelarut. Gitu. Itu yang perlu dipahami ya. Nah, penurunan titik beku itu disebabkan oleh 1 mol zat terlarut. Ya. Penurunan titik beku. Jadi, simbol dari penurunan titik beku itu Kf. Gitu. Kalau tadi Kb. Gitu. Jadi, kalau beku kan bahasa Inggrisnya freezing ya. Freeze gitu. Jadi, ini titik beku. Kalau tadi Kb. Ya, boiling. Nah, adanya zat terlarut itu mengakibatkan suatu pelarut semakin sulit membeku. Nah, akibatnya titik beku larutan akan lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarut murninya. Nah, penurunan titik beku larutan yaitu merupakan selisih antara titik beku larutan dengan titik beku pelarut murninya. Delta TF itu sama dengan, ya, TF murni, jadi titik beku untuk pelarut murni dikurangi titik beku dari larutan. Gitu. TF sama dengan titik beku larutan, TF0 merupakan titik beku pelarut murni. Titik beku itu tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada konsentrasi atau jumlah partikel zat terlarut dalam larutan.
Semakin besar konsentrasi larutan, maka semakin besar penurunan titik bekunya. Nah, untuk kasusnya, ya, untuk menghitung titik beku, maka kita bisa menghitung titik nilai dari penurunan, ya, penurunan titik beku untuk larutan non-elektrolit dan larutan elektronik. Kalau untuk non-elektrolit, maka kita tidak perlu memperhatikan faktor Van Hoff-nya. Kalau untuk larutan elektrolit, maka kita perlu menghitung faktor Van Hoff-nya. Delta TF, ya, untuk yang non-elektrolit itu KF dikali dengan M. Sementara untuk yang elektrolit tinggal dikalikan dengan faktor Van Hoff, seperti itu. Oke, nah ini soalnya akan saya bahas. Sebanyak 34,2 gram sukrosa, ya. Sukrosa ini merupakan turunan dari glukosa, di mana MR-nya sebesar 342. Gitu. Sementara masanya itu sebesar 34,2. Nah, sukrosa ini dilarutkan dalam 500 gram air. Jika KF air itu sebesar 1,86 derajat Celcius per mol, maka kita bisa menentukan yang pertama, penurunan titik beku larutan sukrosa. Yang kedua adalah titik beku larutan sukrosa jika titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Yang pertama kita hitung, maka kita menghitung delta TF-nya. Delta TF itu akan sama dengan M dikali dengan KF. M atau molalitas, ya, itu tadi gram per MR dikali dengan 1000 per P. P itu adalah massa, ya, massa dari pelarutnya. Nah, KF ini tetapan, sehingga kita peroleh 34,2 dibagi 342 dikali 1000 per 500 dikali 1,86. Hasilnya adalah 0,372 derajat Celcius. Itu untuk delta TF-nya, ya. Nah, ini adalah penurunan, ya, penurunan titik bekunya 0,372. Nah, untuk mencari TF larutannya, ya, berarti 0 dikurangi dengan 0,372. Karena TF, ya, titik beku dari pelarut murni dikurangi dengan larutan. Jadi minus 0,372 derajat Celcius. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih yang dikatakan dengan tekanan osmotik larutan, gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang tekanan osmotik, maka kita akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan osmosis, gitu. Nah, osmosis itu merupakan peristiwa perpindahan pelarut dari larutan yang konsentrasinya lebih kecil atau encer ke larutan yang konsentrasinya lebih besar melalui membran semi-permeabel. Nah, aliran zat cair dari larutan yang konsentrasinya aliran zat cair dari larutan yang konsentrasi larutannya lebih besar melalui membran semi-permeabel akan terhenti bila telah terjadi kesetimbangan konsentrasi antara kedua tersebut. Jadi syaratnya, gitu, ketika kita memiliki zat cair dari larutan yang konsentrasinya dia lebih besar dan dia melalui membran semi-permeabel, ya, dia akan berhenti mencapai titik kesetimbangan, konsentrasinya itu sama antar kedua larutan, ya, ketika jumlah konsentrasi di dalam itu sama dengan jumlah konsentrasi di luar. Itu yang dinamakan peristiwa osmosis, gitu ya. Jadi, peristiwa perpindahan pelarut dari larutan yang konsentrasinya lebih kecil ke larutan yang konsentrasinya lebih besar. Ya, syaratnya itu harus melalui membran semi-permeabel. Nah, kemudian apa sih yang kita maksud dengan tekanan osmotik? Gitu. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang peristiwa osmosis, terus sekarang kita pelajari apa sih yang dimaksud dengan tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu merupakan besarnya tekanan yang harus diberikan pada suatu larutan untuk mencegah mengalirnya molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semi-permeabel. Gitu.
Nah, ini adalah membran semipermeabelnya. Nah, ini adalah letak dari tekanan osmotiknya. Gitu. Ini adalah molekul larutannya, solventnya. Nah, ini. Jadi ketika konsentrasi di sini itu sudah sama dengan yang di sini, maka dia sudah mencapai kesetimbangan. Gitu. Larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih rendah dari yang lain disebut larutan hipotonis. Tapi kalau tekanan osmotiknya lebih tinggi daripada yang lain disebut larutan hipertonis. Nah, sementara larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmotik sama berarti disebut larutan isotonis. Gitu. Nah, ini kenapa kok minuman seperti yang penambah ion gitu yang dijual-jual itu dia merupakan larutan isotonis karena dia akan menstabilkan ion-ion yang ada di dalam tubuh sehingga mempunyai tekanan osmotik yang sama gitu. Makanya disebut larutan isotonis. Jadi yang dijaga adalah tekanan osmotik yang ada di dalam tubuh gitu. Ini salah satunya ya. Ini merupakan isotonis, ini itu hipotonis, dan ini hipertonis. Gitu. Ini ketika dia di dalam sel, sebuah sel. Nah, menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan, ya, atau larutan encer itu dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal. Nah, ini kan sangat erat sekali dengan fisika, ya. Dimana P, atau biasanya kita kan kenalnya P. Kalau tekanan osmotik itu kita simbolkan dengan P. Ya, boleh juga menggunakan, tergantung kalian untuk menyimbolkannya. Kalau di sini saya menggunakan P. Berarti P kali V sama dengan nRT. Ya. Atau untuk mencari P-nya, maka V-nya itu bisa kita bagi dengan molnya. Sehingga kita peroleh ya, N per V, P sama dengan N per V dikali R kali T. Nah, P sendiri, karena N per V itu merupakan molaritas, ya, maka kita akan memiliki persamaan dari sini, N per V sini kita punya persamaan molaritas, gitu. Jadi, nanti, saudara bisa menggunakan persamaan yang pertama, ya, kemudian kalau yang diketahui ya itu ada mol dan volume, maka saudara bisa menggunakan persamaan yang kedua, atau jika diketahui molaritasnya ya dari suatu larutan langsung menggunakan persamaan yang ketiga, yaitu P sama dengan molaritas dikali tetapan ya. Tetapan gas dikali dengan temperatur absolut suatu larutan tersebut gitu. Ini adalah untuk menghitung tekanan osmotik suatu larutan encer. Nah, dari teori ion Svante August Arrhenius dikemukakan bahwa larutan asam, basa ataupun garam itu merupakan larutan elektrolit. Gitu. Nah, di mana larutan elektronik ini merupakan larutan yang dapat terionisasi atau terurai menjadi ion-ion. Tadi di depan sudah saya jelaskan bahwasanya yang dikatakan elektrolit berarti dia akan terurai menjadi ion-ion. Gitu. Sehingga banyaknya partikel tidak perlu dihitung. Kalau yang non-elektrolit tidak perlu dihitung. Nah, dan akibat peruraian itu, maka dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah partikel. Ya, ini yang harus kita hitung. Apa yang membedakan antara larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit? Ada pertambahan jumlah partikel. Nah, besarnya jumlah partikel, itu bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini tadi. 1 plus N-1 dikali alfa. Ya, yang alfa ini disebut derajat ionisasi, N-nya adalah jumlah ionnya. Jadi kalau kalian, tadi kan sudah dijelaskan pada contoh soal, NaCl jumlah ionnya ada berapa? Ternyata ada 2, ada Na plus dan Cl min. Gitu. Alfanya apa? Alfa merupakan derajat ionisasi. Ketika dia terionisasi sempurna, maka derajat ionisasinya akan sama dengan 1.
Tapi kalau dia tidak terionisasi sempurna, maka kalian bisa menggunakan dengan persamaan alfa sama dengan jumlah mol zat terionisasi dibagi jumlah mol zat yang dilarutkan. Seperti itu. Oke, nah ini adalah hubungan harga I atau faktor Van Hoff dengan persen ionisasi. Oke, nah ini cara menentukan jumlah ion CaCl2. Ini kalau diuraikan itu kan jadi Ca ya. Ca2 plus ditambah 2Cl min. Berarti ionnya ada berapa? Ada 1 Ca dan 2 Cl. Sehingga kalau dijumlahkan ada 3 ion. KCl ada 2 ion. FeCl ada Fe plus, Fe3 plus 3 Cl min. Berarti ada 4 ion. Nah, ini yang akan merubah dari nilai faktor Van Hoff-nya. Dan kemudian ada derajat ionisasi. Jangan lupa derajat ionisasi ini kalau dia terionisasi sempurna nilainya akan sama dengan 1. Nah, untuk rumus sifat koligatif larutan elektrolit ya, maka kita bisa menghitung dengan menambahkan. Jadi semua persamaannya ya, semua persamaannya itu ditambahkan dengan faktor Van Hoff-nya. Gitu. Ada delta Tb, ada delta Tf dan tekanan osmotik. Seperti itu. Jadi, untuk larutan elektrolit jangan lupa harus ada faktor Van Hoff. Karena larutan elektrolit, ya, itu ion-ionnya terurai. Karena ion-ion terurai, dia akan mengakibatkan bertambahnya jumlah partikel. Gitu. Ya, udah, itu saja. Nah, ini adalah salah satu contoh tekanan soal untuk tekanan osmotik. Jadi, tekanan osmotiknya dari 500 ml larutan yang mengandung 9 gram glukosa itu pada suhu 20 derajat Celcius itu berapa? Nah, sehingga R-nya itu sama dengan 0,08, T-nya ya, ini dari Celcius harus dijadikan ke Kelvin, sehingga 300 Kelvin besarnya. Sehingga P tadi MRT kan nilainya, di mana M itu sama dengan gram per MR dikali 1000 per P, berarti 9 per 180 karena MR glukosa 180 dikali dengan 1000 per 500 dikali 0,08 dikali 300. Hasilnya adalah 2,4 atm. Gitu. Itu adalah tekanan osmotik untuk kasus berikut ini. Nah, ini adalah penggunaan untuk sifat koligatif larutan, yaitu yang pertama menentukan massa molekul relatif MR-nya, ya, terus membuat campuran pendingin, anti beku untuk mencairkan salju, anti beku pada radiator mobil, terus anti beku pada tubuh hewan, gitu. Nanti bisa dipelajari. Oke, nah sekian yaitu penjelasan terkait materi sifat koligatif larutan, di mana secara konsep sifat koligatif itu dibagi menjadi dua, ya kita pisahkan menjadi larutan non elektrolit dan larutan elektrolit. Tapi pada dasarnya sama saja. Tapi untuk menghitung secara persamaan gitu, karena larutan elektrolit itu terionisasi sehingga ada pertambahan jumlah partikel, maka jumlah partikel yang bertambah itu harus kita hitung dengan menggunakan faktor Van Hoff. Tapi untuk yang lainnya itu sama semua gitu. Nah, kalau yang lainnya itu sama semua gitu, kita kan tinggal persamaannya kan sama, kita tinggal mengalihkan dengan I-nya karena itu merupakan faktor pengalih dari pertambahan jumlah partikel itu gitu ya. Nanti kita lanjutkan dengan melalui diskusi ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Untuk materi yang perlu saya sampaikan sampai di sini dulu. Apabila ada kesusahan atau kesulitan dalam memahami materi yang saya sampaikan, silahkan kita diskusikan melalui grup ya, melalui grup. Untuk materi hari ini saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.